Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunita Sari dengan NIM 878231265. Video ini merupakan hasil praktik 4B pengganti UAS pada mata kuliah pembelajaran mikro. Pada tugas ini saya menjelaskan 8 keterampilan mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan bertanya. Kelima, keterampilan memberi penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan berorangan. Praktik ini bertujuan untuk melatih kemampuan saya sebagai pendidik agar dapat menyampaikan materi dengan jelas dan mampu membangun interaksi aktif dengan peserta didik melalui pertanyaan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Siapa yang udah berangkat hari ini? Masih semua, Bu. Bagus. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Itu. Ya, tapi ini kurang tepat ya anak-anak. Ini adalah gambar hilal. Gambar apa? Hilal. Hilal itu muncul biasanya pertanda apa sih? Puasa. Puasa bulan Ramadan. Nah, biasanya pada bulan Ramadan ini pahala kita akan dilipat gandakan sama Allah dan doa-doa kita akan lebih mudah cepat terkabul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya bulan Ramadan. Yang akan kita pelajari yang pertama ada arti dari puasa, dan yang kedua ada syarat dari puasa, dan yang ketiga ada hikmah dari puasa. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun Islam. Ada yang masih ingat nggak puasa itu rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, Bu. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, puasa atau saum itu artinya menahan diri. Sedangkan menurut syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Tentu saja diawali dengan niat karena Allah. Oke, tadi kita sudah belajar tentang arti puasa, dan sekarang kita akan belajar apa saja syarat puasa. Syarat dalam ibadah puasa itu ada dua, syarat wajib sama syarat sah. Nah, syarat wajib sendiri ini ada 6 anak. Yang pertama wajib Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat sehat atau mampu, dan yang kelima bukan musafir, dan yang keenam suci dari haid dan nifas. Paham? Bisa dimengerti? Paham, Bu. Dan yang kedua kan tadi ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bukan pada hari yang dilarang, yang kelima mengetahui masuknya waktu puasa. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Selain syarat-syarat tadi, jangan lupa bahwa puasa itu niatnya pada malam hari dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Bisa dimengerti? Ya, Bu. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oh, Rika, ada apa Rika? Tamyiz itu apa, Bu? Tamyiz. Tamyiz itu mengetahui dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Paham? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, bila apa? Yang berakal sehat itu. Yang berakal sehat itu maksudnya gimana, Bu?
maghrib, tapi seharian kita suka berbohong. Apakah puasa kita diterima sama Allah? Tidak, Bu. Diterima, Bu. Tapi pahalanya kurang, Bu. Ya, betul. Coba Ibu ingin bertanya, apakah kalau kita berpuasa, tetapi kita tidak melakukan sholat wajib, bagaimana dari puasanya? Puasanya sah, Bu. Tetapi tidak dapat pahala, cuma dapat lapar dan hausnya saja. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Susi. Nah, betul ya anak-anak. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga bisa menahan mata, lisan kita, dan perilaku kita dari perbuatan dosa. Mana lagi? Lina, coba kamu bantu Ibu. Tadi batasan puasa itu dari waktu apa sampai waktu apa? Dari waktu subuh sampai hari Rabu. Oke. Nah, karena Lina sudah tahu, sekarang kita lanjut untuk berdiskusi ya, Nak. Ya, Bu. Sebelum kita berdiskusi, kita tepuk puasa dulu. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Oke. Sekarang Ibu akan membagi kelas menjadi 2 kelompok. Satu meja ya. Ya, Bu. Tugas kalian adalah mendiskusikan apa saja hikmah atau manfaat yang kita dapatkan kalau kita rajin berpuasa. Oke, bisa dimengerti? Sabu. Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Nah, coba kalian bayangkan kalau kita menahan lapar, kita jadi tahu rasanya orang miskin yang kelaparan kan? Ya, Bu. Berarti puasa melatih apa? Kemudian terhadap orang miskin. Nah, bagus. Tulis itu di lembar kerja kalian ya. Ya, Bu. Oke. Susi, ada ide apa di kepala Susi? Jangan takut salah ya. Apa saja manfaat puasa yang Susi tahu? Apa saja? Bermanfaat buat kesehatan, kata Ibu. Wah, ide yang bagus Susi. Sekarang Susi tulis ide itu di kertas kelompok Susi ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, waktunya diskusi sudah habis. Kita tadi sudah belajar arti dari puasa. Puasa artinya menahan diri dari subuh sampai maghrib. Hikmahnya adalah melatih kesabaran, membuat tubuh sehat dan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Paham? Bu. Sekarang Ibu ingin tahu apa kalian benar-benar paham. Siapa yang tahu apa arti puasa secara bahasa? Menahan, Bu. Menahan lapar dan haus. Ya, betul sekali. Berarti sampai sini kalian sudah paham ya? Ya, Bu.